Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi, saya sampaikan untuk para peserta Matsama MTS Ma'arif Cilamok tahun 2021-2022. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat meski kita ada di masa pandemi, masa darurat COVID-19. Semuanya tetap jaga kesehatan sehingga kita terhindar dari virus COVID-19. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala MTS Ma'arif NU 2 Cilongok seputar materi tentang kemadrasahan dan kondisi MTS Ma'arif NU 2 Cilongok. Sebelum kita berbincang-bincang, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Kepala Madrasah. Nama Nadir SPDI MPD, tempat tanggal lahir Demak 15 Oktober 1965. Alamat saat ini beliau tinggal di Panembangan RT 1 RW 2 di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Untuk pendidikan, yang pertama beliau menempuh pendidikan MI di MI Al-Hadi Girikusumo Meranggen Demak. Kemudian melanjutkan ke jenjang MTS di MTS Futuhiyah Meranggen Demak. MA juga di MA Futuhiyah Meranggen Demak. Kemudian menempuh jalur S1 di Stein Purwokerto dan terakhir pendidikan beliau menempuh jalur S2 di IAIN Purwokerto. Demikian untuk biodata dari Bapak Kepala Madrasah. Oleh karena itu langsung saja kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat nih. Yang saya Bapak, saya berbincang-bincang di sini untuk hari ini adalah untuk mengisi materi pada materi kemadrasahan yang nantinya akan disampaikan ke anak-anak peserta didik baru MTS Ma'arif NU 2 Cilongok. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, kita akan langsung mulai saja. Yang pertama tentang kemadrasahan, tentang MTS Ma'arif 2 Cilongok yang sekarang saya lihat luar biasa. Dari segi gedung yang sudah sangat memadai, tempat juga insya Allah sangat strategis. Ini sebetulnya kepengen tahu atau mungkin bisa disampaikan ke siswa-siswa baru itu tentang sejarah berdirinya MTS Bapak. Nyun sewu, MTS Ma'arif Cilongok berdiri tahun pinten nggih? Tahun berapa? MTS Ma'arif NU 2 Cilongok itu secara resmi mendapatkan izin dari Kemenak Provinsi Jawa Tengah itu tahun 1998. Di tahun 98 nih. Berarti sampai sekarang sudah berusia sekitar hampir 25 tahun ya Pak? Nggih, hampir 25 tahun, luar biasa nih. Dan MTS ini dulu diawali yang pertama dari Madrasah Diniyah. Awalnya dari Madrasah Diniyah. Dari awalnya itu dulu ada majelis taklim untuk anak-anak di serambi masjid, kemudian di rumah. Setelah itu ada seorang akhniah yang melihat anak-anak yang ngaji di serambi masjid itu, kemudian beliau almarhum Bapak Haji Mansur itu beliau mewakafkan tanah di depan Masjid Nurul Amal Panembangan ini untuk didirikan semacam gedung untuk tempat anak-anak belajar. Pada waktu itu diniyah. Dan itu hanya 4 kelas pada waktu itu. Kemudian berikutnya, perkembangan berikutnya oleh para tokoh masyarakat, dan pada saat itu juga yang punya ide Bapak Kiai Haji Zainal Abidin, bagaimana karena Madrasah Diniyah pada waktu awal itu masuknya sore, sehingga kalau pagi itu kan berarti gedung tidak terpakai.
Kemudian dari Bapak Kiai Zainal Abidin kemudian didukung oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana kalau gedung diniyah itu kalau pagi itu dibuat pendidikan yang formal. Berarti pagi sore dipakai, paginya juga bisa dipakai begitu ya. Dan pada saat itu memang situasinya mendukung. Artinya di sebelah sebelah utara Cilongo ini untuk tingkatan SLTP setelah SD atau setelah MI itu baru ada SMP Negeri 2 hanya satu, sehingga mungkin di sana juga jumlah ruang kelas tidak memadai. Maka kemudian para tokoh masyarakat ini berinisiatif bagaimana kalau pagi itu didirikan setingkat SMP, tapi yang yang punya nilai lebih. Makanya kemudian yang mendukung juga di Madrasah Diniyah tadi. Maka kemudian sepakat untuk mendirikan MTS. Sehingga mulai tahun 1998 kita secara resmi mendapatkan izin operasional untuk pendirian MTS Ma'arif NU 2 Cilongo. Nah, ini caranya itu. Makanya setelah itu kemudian setelah berdiri di sini, maka kemudian banyak sekali para agnia, terutama di Penembangan, secara umum juga di Cilongo sebelah utara ini banyak yang mewakafkan tanah. Sampai sekarang ini sudah berdiri gedung sampai 21 ruang ini hampir 90% itu tanah wakaf dari para agnia di sini, masyarakat di sini. Nah, ini berkat jasa para tokoh-tokoh masyarakat, para agnia untuk MTS Ma'arif 2 Cilongo ini berdiri dengan yang seperti ini. Tadi yang disampaikan, insya Allah gedung ini secara secara fisik sudah bisa memenuhi standar untuk proses pembelajaran secara resmi. Tetapi untuk Madrasah Diniyah tetap masih berlangsung. Artinya bukan berarti kemudian setelah berdiri MTS Madrasah Diniyahnya bubar, bukan. Tapi madrasahnya sampai sekarang masih eksis. Cuma sekarang gedungnya sudah dipindah karena begitu perkembangan MTS yang begitu luar biasa ini, maka tidak memungkinkan untuk Madrasah Diniyah dilakukan di sore dan di tempat ini. Artinya ada kegiatan siswa di sore mungkin ya. Karena untuk MTS ini menuntut ada kegiatan yang kadang-kadang sampai jam 4 sore, sehingga ini supaya tidak terganggu masing-masing, kegiatan MTS tidak terganggu dengan anak-anak Diniyah, kegiatan anak-anak Diniyah juga tidak terganggu dengan anak-anak MTS. Maka oleh tokoh masyarakat juga didirikan Madrasah Diniyah sendiri sebagai pengganti gedung yang dipakai oleh MTS. Dan sekarang semuanya sudah eksis semua, masih eksis. Artinya berarti dukungan masyarakat untuk berdiri MTS luar biasa nih Pak. Alhamdulillah, ini dukungan masyarakat sangat luar biasa karena memang kita semua warga besar MTS Ma'arif NU 2 Cilongo, baik dari seluruh teman-teman guru maupun pengurus, semuanya ingin membuktikan bahwa MTS Ma'arif NU 2 Cilongo ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dan punya keahlian, keterampilan yang juga bisa dibilang bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain. Sehingga dukungan masyarakat ini sangat luar biasa. Artinya berarti dari awal memang MTS itu bisa dikatakan sejak dari sejarah awal berdirinya sudah memberikan tambahan ilmu agama. Selain bisa dikatakan SMP plus begitu nih Bang, dari segi pendidikan umum sama dengan SMP negeri,
Tapi untuk tambahan ilmu agama sangat banyak, apalagi awalnya didukung dari adanya madrasah diniyah. Dan dulu ketika ini mau SMP atau mau MTS? Awalnya ya, awalnya. Tapi dengan berbagai pertimbangan para tokoh masyarakat, ternyata pemilihan MTS ini sangat tepat sekali. Tadi disampaikan bahwa MTS ini kalau saya istilahkan adalah SMP Plus. Artinya SMP Plus itu seluruh materi pelajaran yang di SMP itu diajarkan di MTS. Tetapi ada materi-materi yang diajarkan di MTS yang tidak diajarkan di SMP. Makanya kemudian para tokoh memilih untuk bukan SMP tapi MTS karena di MTS ini berarti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para tokoh masyarakat sebagai pendiri itu antara lain seperti itu. Berarti sudah jelas sekarang bahwa MTS 2 Cilongok awalnya berdiri tahun 98, awalnya adalah dari gedung diniyah yang kemudian semakin membesar untuk gedungnya atau fasilitas yang ada, sampai akhirnya kemudian dirintis untuk membangun atau mendirikan MTS seperti itu. Terima kasih. Itu sejarahnya berdiri MTS yang sampai saat ini sudah hampir berusia 25 tahun. Kemudian Bapak yang berikutnya untuk visi dan misi. Ini MTS visi dan misinya seperti apa? Bisa dijelaskan, Sewu? Yang pertama gini, dulu ketika awal berdiri itu visinya simple. Artinya visi simple itu artinya visinya itu pokoknya MTS ini berdiri dalam rangka untuk dalam rangka untuk mewadahi masyarakat yang tidak sekolah itu saja. Jadi tidak terlalu yang tersusun rapi. Intinya ya sosial dan dakwah gitu. Awalnya seperti itu. Pokoknya sosial dan dakwah artinya pada saat awal berdiri itu masyarakat di sekitar Penembangan itu banyak sekali anak-anak yang sudah tamat SD ataupun MI itu tidak melanjutkan. Karena yang pertama di SMP negeri juga terbatas. Yang kedua adanya di Cilongok. Sehingga mereka juga jauh juga. Sehingga pada saat itu transportasi juga masih sulit. Maka mulai berdirinya MTS awal itu ya visinya itu ya pokoknya bagaimana mampu menampung kemudian membantu kepada masyarakat untuk sekolah. Yang kedua visi dakwahnya bagaimana anak-anak itu bisa mengetahui tentang pemahaman agama. Jadi tidak hanya memiliki materi-materi umum tapi materi agama. Kemudian berikutnya berkembang, tentunya setelah berkembang 1, 2 tahun, 3 tahun kita perlu menyusun visi yang jelas. Maka kemudian kita mengundang para tokoh masyarakat, pendiri MTS ini juga para tokoh. Ini visinya apa? Yang jelas namanya berarti sudah kita daftarkan adalah MTS Ma'arif NU 2 Cilongok. Kenapa 2? Karena 1 sudah ada di Cilongok. Maka kemudian setelah dari berbagai usul, kemudian visinya itu terwujudnya generasi unggul dan berprestasi di bidang imtak dan imtek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan takwa dan iman dan takwa, yang Islami Sunni. Sunni itu artinya yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, karena di sini ada kalimat NU. Kemudian ditambahi dengan berwawasan lingkungan. Karena visi itulah kemudian seluruh pergerakan misi, kemudian seluruh kegiatan-kegiatan itu mulai ada visi itu, maka seluruh warga madrasah untuk mewujudkan visi itu. Maka kemudian alhamdulillah dari berbagai upaya warga MTS ini, dari seluruh guru karyawan, kemudian pengurus, dan kita juga kerjasama dengan instansi-instansi yang lain, maka
lambat laun kita juga alhamdulillah visi-visi itu sudah mulai terwujud, unggul dan berprestasi. Alhamdulillah kita juga banyak sekali anak-anak kita yang punya keunggulan dibanding dengan berprestasi, keunggulan dibanding dengan siswa-siswa yang lain. Dan juga punya berprestasi yang bagus, baik yang dari akademik maupun non-akademik. Termasuk kita juga visinya karena berwawasan lingkungan, kita juga bagaimana kita bisa mendapatkan pengakuan bahwa lingkungan kita itu memang lingkungan yang bersih dan sehat. Maka kita juga mengikuti lomba sekolah sehat. Maka kemudian kita pernah mendapatkan sebuah kejuaraan atau piagam bahwa sekolah kita ini memang diakui oleh pemerintah sekolah yang sehat ya. Maka kita punya piagam sekolah yang sehat ya, sekolah sehat. Saya kira itu untuk sementara itu. Artinya memang sebelum ada COVID pun MTS sudah sangat menerapkan kesehatan ya. Artinya tempat cuci tangan dan sebagainya, kemudian tentang membuang sampah pada tempatnya itu memang sudah dibudayakan karena memang sudah tertulis dalam visi madrasah. Kawasan lingkungan. Yang berikutnya Bapak, saya pengen tahu juga, mungkin yang lain juga pengen tahu bagaimanakah perkembangan madrasah dari tahun ke tahun, dari tahun 98 sampai tahun 2021. Yang pertama dulu ketika awal ya, tadi saya sebutkan di awal bahwa visinya simple, sosial, dakwah gitu. Makanya di awal itu saya masih ingat jumlah siswanya itu sekitar 58 orang. Iya. Tahun pertama itu. Tahun pertama. Terus tahun kedua, tahun ketiga ya, sampai tahun ketiga itu semuanya ya tidak lebih dari 150. Berarti ketika itu awal berdiri hanya satu rombel? Satu rombel ya, satu rombel. Terus ini yang karena semangatnya para tokoh masyarakat dan umat Islam di lingkungan Penembangan ini, dulu ketika awal berdiri itu hampir seluruh operasional itu didukung oleh masyarakat. Donatur. Sampai beli kapur, sampai beli papan tulis sampai meja, semuanya ini hampir semuanya adalah dari donatur masyarakat. Biasa. Maka yang mengalami awal ketika kita berdiri ini luar biasa perjuangan para teman-teman guru yang mungkin masih ada yang di sini dan ada yang sudah dibakti di luar dan sebagainya juga sih. Ini yang kemudian mulai tahun-tahun awal ini memang tantangannya sangat luar biasa ya. Yang pertama tantangannya karena kita ini dihadapkan dengan SMP negeri. Dalam tanda kutip, masyarakat di sini dulu itu masih ada pertanyaan gini. Kalau anak saya nanti sekolah di MTS Panembangan ini nanti anak saya mau jadi apa? Ini masih kenapa tidak begitu mungkin ya? Terus nanti ijazahnya bagaimana? Bisa untuk daftar ke pekerjaan bisa daftar ke SMA negeri atau apa, itu masih tanda kutip mereka masih ragu. Satu, yang kedua ini masih kayaknya kalau sekolah di swasta apalagi di MTS Ma'arif Penembangan ini nanti kualitas anaknya bagaimana. Maka di tahap-tahap awal itu kita memang belum mendapatkan respon yang sangat menggembirakan belum. Maka kemudian kami dan seluruh guru karyawan termasuk dukungan pengurus ini berupaya bagaimana lulusan-lulusan MTS di awal-awal itu bisa bersaing dengan lulusan yang lain. Nah, di SMP negeri terutama di sini. Dan alhamdulillah begitu kita para putra-putranya para tokoh sekolah di sini, kemudian kita juga berupaya sekuat tenaga bagaimana lulusan-lulusan ini bisa
bersaing dengan lulusan-lulusan yang, dan alhamdulillah ternyata banyak sekali prestasi yang kita dapat. Contohnya pada saat ada ujian nasional ya, dan kita bisa mendapatkan nilai yang bisa bersaing dengan hasil nilai ujian nasional yang diperoleh oleh anak-anak di sekolah lain. Termasuk lulusan kita yang masuk ke jenjang lebih atas. Ada yang anak kita bisa masuk di SMA negeri favorit, daftarnya sama dengan anak-anak yang anak lulusan sekolah lain, bahkan sekolah negeri. Ketika masuk yang diterima itu lulusan dari sini yang diterima, yang dari sana tidak diterima. Lah dari itulah kemudian akhirnya masyarakat, oh berarti lulusan MTS ini juga bisa bersaing dan bisa diperhitungkan. Lah mulai itu kemudian animo masyarakat untuk menyalurkan di sini itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sampai sekarang jumlah siswa atau jumlah rombel itu sampai 20 kelas. Ini saya kira ini. Artinya kita atau MTS sudah mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa kita di sini sudah bisa bersaing, dan juga anak-anak didik kita pun mampu untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, bahkan diterima di sekolah-sekolah favorit seperti itu. Dan yang selanjutnya ya intinya bahwa anak-anak yang sekolah di MTS ini tidak ada bedanya dengan anak-anak yang sekolah di sekolah lain, baik negeri maupun swasta yang lain secara hukum. Saya juga melihat di sini banyak sekali piala-piala di backgroundnya. Ini ada lomba pramuka, lomba PMR, lomba-lomba yang lain luar biasa. Artinya ini sudah berbicara. Piala ini berbicara tentang bagaimanakah prestasi MTS Ma'arif Sidongot baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Luar biasa. Berikutnya barangkali sebagai Bapak Kepala Madrasah, sebagai manajer dan sebagainya, itu ada langkah-langkah ke depan untuk bisa menambah MTS lebih maju lagi, Bapak? Bisa lebih bersaing dengan sekolah yang lain, atau mungkin bisa gaungnya bisa terdengar lebih bagus di masyarakat seperti itu? Yang pertama, kita berupaya seluruh warga MTS ini, baik guru, karyawan, teman-teman kita, dukung oleh pengurus dan komite, masyarakat semuanya, kita kepingin ke depan MTS ini punya program yang mungkin berbeda dengan program di madrasah atau sekolah-sekolah yang lain. Artinya ada program unggulan ya? Ada. Ini kita berupaya seperti itu. Tetapi karena ini memang sudah 2 tahun ini terganjal ini, sehingga banyak sekali bentuk kegiatan yang sudah kita rencanakan itu terhambat. Saya ingat pada waktu pertemuan antara pihak madrasah dengan komite dan pengurus, bahkan saya sudah sampaikan ke wali murid pada saat pertemuan itu, secara fisik kita kepingin bagaimana anak-anak itu merasa nyaman di MTS ini. Maka dulu kita akan membuat semacam laboratorium agama. Ada tempat tempat praktek ibadah yang bagus. Kemudian di situ juga ada fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam pembelajaran agama itu. Dan ini tetap kita rencanakan itu. Bahkan ke depan kita juga merencanakan tentang unggulan-unggulan yang khusus, sehingga ke depan ini betul-betul MTS Panembahan ini mampu bersaing dengan sekolah lain dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan tentunya bisa sesuai dengan tuntutan zaman yang ada. Termasuk kita juga sudah mengawali di awal, bahkan satu-satunya MTS di Kabupaten Banyumas dulu 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, kita melakukan kegiatan ulangan harian atau dengan semester kalau istilahnya, atau mid semester dan semester itu kita sudah pakai
sistem online. Iya, sistem online. Artinya ketika belum ada pandemi pun kita sudah online gitu ya, untuk mengerjakan soal dengan sistem CBT ketika itu. Makanya saya sampaikan kepada anak-anakku di kelas 7 ini. Saya yakin di antara kalian mungkin saya menyadari kalian kemarin ada yang daftar di SMP. Tapi karena di sana kuotanya sudah terbatas. Nah, ini anak-anakku mungkin karena tidak bisa masuk kemudian masuk ke sini. Ini kalau saya istilahkan, nah ini keuntungan bagi kalian. Kalau saya istilahkan, kalian berarti tersesat di jalan yang benar. Kalau kalian anggap bahwa pilihan pertama SMP, ya itu mengapa panjenengan. Tapi panjenengan kemudian masuk di MTS, mungkin awal kalian merasa terpaksa. Tapi kalau sudah merasakan sangat luar biasa. Ternyata di MTS ini sangat luar biasa. Nah, ini tidak menyesal masuk tidak MTS. Menyesal, tidak menyesal. Karena kalian akan mendapatkan pelayanan dan materi sekaligus bimbingan yang sangat luar biasa dari teman-teman guru. Terima kasih Bapak, luar biasa untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sedikit saya ulas sebentar. Yang pertama adalah MTS itu lahir atau berdiri di tahun 1998. Perkembangan berikutnya sampai di saat ini tahun 2021 memasuki usia hampir 25 tahun dengan perkembangan yang luar biasa. Baik dari segi sarana prasarana, gedung, fasilitas yang lain, dari segi jumlah siswa, kuantitas yang awalnya itu ada 50 sekian siswa, ternyata sekarang sudah hampir 700 siswa. Yang tadinya awalnya hanya 1 rombel, sekarang sudah 20 rombel. Luar biasa untuk MTS Madono Cilongok. Oleh karena itu tepat sekali Bapak Kepala menyampaikan bahwa kalian yang siswa kelas 7 yang masuk MTS tahun ini adalah sebuah hal yang tidak salah. Kalian tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu menyesal untuk masuk ke MTS, karena kami MTS Madono Cilongok insya Allah akan berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mengantarkan kalian semuanya menuju ke jenjang kesuksesan. Amin. Mungkin demikian Bapak untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oleh karena itu pada perbincangan pada pagi hari ini kami akhiri dulu. Mungkin kita bisa bertemu pada kegiatan-kegiatan atau pada materi-materi yang berikutnya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.